Halo, nama saya Muhammad Arik Zulfi, dengan NIM 12311610786 jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahaya dari self-injury. Pernahkah Anda merasa begitu tertekan, marah, atau sedih hingga sulit mengungkapkannya dengan kata-kata? Terkadang, dalam keputusasaannya mendalam, sebagian orang mungkin mencari cara untuk meredakan rasa sakit emosional yang intens. Salah satu cara yang bisa muncul adalah melalui self-injury atau melukai diri sendiri. Apa itu self-injury? Self-injury bukanlah upaya bunuh diri, meskipun bisa meningkatkan risiko itu. Ini adalah perilaku di mana seseorang sengaja melukai tubuhnya sendiri sebagai cara untuk mengatasi rasa sakit emosional yang luar biasa. Bentuknya beragam, seperti menggores, memukul, membakar diri, atau cara lain yang menyebabkan kerusakan fisik. Penting untuk diingat, ini bukan mencari perhatian, melainkan upaya putus asa untuk mengelola emosi yang tak tertahankan. Mengapa seseorang melakukan self-injury? Ada banyak alasan mengapa seseorang mungkin melakukan self-injury. Ini seringkali menjadi cara untuk meredakan ketegangan emosional. Rasa sakit fisik bisa mengalihkan perhatian dari penderitaan emosional yang lebih dalam, memberikan kelegaan sesaat. Merasa hidup. Ketika merasa mati rasa atau terputus dari realitas, rasa sakit fisik bisa membuat seseorang merasa lebih nyata. Menghukum diri sendiri. Perasaan bersalah, malu, atau tidak berharga bisa mendorong seseorang untuk melukai dirinya sebagai bentuk hukuman. Mengungkapkan emosi yang sulit diungkapkan. Ketika kata-kata tidak cukup, self-injury bisa menjadi bahasa untuk menunjukkan seberapa besar penderitaan yang dirasakan. Mendapatkan kontrol. Dalam situasi di mana seseorang merasa tidak memiliki kontrol atas hidupnya, self-injury bisa memberikan ilusi kontrol atas tubuhnya sendiri. Self-injury seringkali merupakan gejala dari masalah kesehatan mental yang mendasari, seperti depresi, kecemasan, trauma, gangguan makan, atau gangguan kepribadian. Tanda-tanda dan cara mendekati orang yang melakukan self-injury. Mengenali tanda-tanda self-injury bisa jadi sulit karena seringkali disembunyikan. Beberapa tanda yang mungkin terlihat antara lain: luka atau bekas luka yang tidak dapat dijelaskan. Selalu mengenakan pakaian lengan panjang atau celana panjang, bahkan di cuaca panas. Menarik diri dari teman dan keluarga. Perubahan suasana hati yang drastis. Mengungkapkan perasaan putus asa, tidak berharga, atau kesepian. Jika Anda mengenal seseorang yang Anda duga melakukan self-injury, ingatlah beberapa hal ini. Jangan menghakimi. Pendekatan dengan empati dan tanpa penghakiman sangat penting. Dengarkan, beri mereka ruang untuk berbicara tentang apa yang mereka rasakan tanpa memaksakan solusi. Validasi perasaan mereka. Katakan, "Aku mengerti ini pasti sulit bagimu," daripada "Kenapa kamu melakukan ini?" Dorong mereka mencari bantuan profesional. Ini adalah langkah paling krusial. Tawarkan untuk menemani mereka. Cara mengatasi dan mencari bantuan. Ada banyak strategi sehat yang bisa Anda coba untuk mengatasi dorongan melukai diri, seperti mencari distraksi, melakukan hobi, mendengarkan musik, menonton film, atau melakukan aktivitas yang Anda nikmati. Mengekspresikan emosi, menulis jurnal, menggambar, melukis, atau berbicara dengan seseorang yang Anda percaya. Mencari cara untuk melepaskan ketegangan fisik, berolahraga, meremas bola stres, atau menarik napas dalam-dalam. Menggunakan teknik grounding. Fokus pada panca indera Anda untuk kembali ke momen sekarang. Yang paling penting adalah mencari bantuan profesional. Terapis, psikolog, atau psikiater dapat membantu Anda memahami akar masalah dari self-injury dan mengajarkan strategi coping yang lebih sehat.
Jangan ragu untuk mencari dukungan dari keluarga, teman, atau kelompok dukungan. Anda tidak sendirian. Ada bantuan. Self-injury adalah respons terhadap rasa sakit yang dalam, bukan sebuah kelemahan. Dengan dukungan yang tepat, pemulihan adalah mungkin. Ingatlah, Anda berharga, dan Anda pantas mendapatkan kehidupan yang bebas dari rasa sakit ini. Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk menghubungi profesional kesehatan mental atau hotline krisis yang tersedia.